Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala babu qada'il hajah. Bab qada menyelesaikan hajah, kebutuhan. Maksudnya sini ini sudah secara bahasa begitu, menunaikan kebutuhan. Tapi sudah digunakan secara urf. Menurut kebiasaan kalau mereka bilang qada'ul hajah bukan memenuhi kebutuhan secara umum. Maksudnya di sini adalah buang air besar atau air kecil. Iya. Sama dengan kita bilang ke belakang. Iya kan? Ke belakang kalau makna umumnya ke belakang lawan depan. Tapi secara khusus kalau orang bilang mau kemana? Ke belakang dulu. Apa maksudnya? Buang haja sama. Itu namanya digunakan dalam urf. Dalam apa? Urf. Jadi ada namanya istilah lugawi. Ada namanya istilah urfiyah. Ya, secara bahasa qada'ul hajah artinya memenuhi kebutuhan. Qada memenuhi, ya, melakukan hajah kebutuhan. Tapi ini sudah digunakan secara urf. Qada'ul hajah maksudnya apa? Buang air besar atau air kecil. Kata beliau rahimallahu taala yustahab. Dan banyak penamaan ulama ya tentang qada'ul hajah. Ada yang mengatakan dukhulul khala, masuk WC dulu. Ya, ada juga mengatakan babul istitobah bersih-bersih. Ya, babu al-istinja, istijmar, sama saja semuanya. Ya, sama. Kata beliau yustahab liman arada dukhulal khala'i ayakula bismillah. Dimustahabkan, dianjurkan, disunahkan bagi orang yang ingin masuk khala, kamar mandi, atau khala bermakna umum, tempat buang hajat. Lebih umum maknanya. Iya, tempat seorang itu yatakhalla, bersendiri dengannya. Iya, ya kan? Kalau orang buang air besar kecil, pasti apa dia? Bersendiri, tidak mungkin temannya orang lain. Makanya dia bilang dukhulul khala, masuk khala, tempat yang dia bersendiri di dalamnya. Apakah dalam bangunan atau apa? Di selain bangunan, umumnya. Kalau dia masuk ke situ, ayakul, dia katakan bismillah. Dia katakan apa? Bismillah. Ini disunahkan bagi orang yang ingin masuk mengucapkan apa? Bismillah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ayaqulu bismillah. Penutup yang menghalangi antara mata jin, kan dalam WC banyak jin, antara matanya, pandangannya jin dari auratnya bani Adam adalah kalau salah seorang dari mereka masuk ke khala, tempat buang hajat, mereka bilang bismillah. Ya. Kemudian ini bacaan sunnah. Wa a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa kedua, bukan sambungannya tadi. Doa kedua, artinya boleh bismillah, boleh juga dengan ini. Boleh juga langsung dua-dua, tidak ada masalah. Cuman itu dua doa, bukan satu doa. Ada riwayat yang menyatukannya, tapi riwayatnya dhaif. Ya, itu riwayat yang berbeda. Kalau itu tadi riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalau ini, doa ini adalah riwayat Imam, ya, akan datang nanti Bukhari dan Muslim. Ya, lain. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh juga dibaca. Saya berlindung pada Allah dari al-khubuth, jin laki-laki, wal khaba'ith, jin yang wanita. Ini ya. Ini yang dibaca kalau masuk. Yang sahih dari Nabi SAW. Yang sahih dari Nabi SAW. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW apabila masuk khala, beliau berkata, Allahumma inni a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ini beliau katakan. Jadi hadisnya terpisah ya.
tidak bersambung. Wa minar rijisi an-najisi syaitanir rajim. Ini dibaca, tapi lafaz ini adalah lafaz yang dhaif. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dinukil dari Nabi, ada dalam riwayat Ibnu Majah, tapi dia adalah lafaz yang dhaif. Ya, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sunan Ibnu Majah. Doa ini tambahannya, minar rijisin najisi syaitanir rajim. Tambahannya apa? Dhaif. Iya. Wa idza kharaja qala, kalau dia keluar dia bilang gufranak. Ini datang hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Ahmad, demikian pula ya, ini hadis dalam riwayat At-Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kalau dia keluar dia katakan gufranak. Berdasarkan hadis Aisyah tadi yang dia katakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala gufranak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari khala, tempat buang hajat, beliau bilang gufranak. Ampunanmu ya Allah. Iya. Ada pun hikmahnya banyak dari apa yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa keluar WC kita meminta ampun? Banyak ilah-ilah yang disebutkan, tapi semua ilah itu tidak ada penyebutannya dalam nas. Apapun ilahnya, ini adalah perintah ta'budiyah namanya. Karena tidak disebutkan ilahnya, berarti ini adalah perintah apa? Kita disuruh beribadah kepada Allah dengan mengucapkan gufranak ketika keluar dari apa? WC. Iya. Kemudian alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa afani. Selanjutnya setelah ucapkan gufranak, ini dibaca alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan, kotoran, wa afani, dan telah menyehatkanku dengan keluarnya penyakit tadi itu. Iya. Ini doa hadis yang katanya menunjukkan bolehnya dibaca itu, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif, dia diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, tapi didhaifkan oleh banyak dari para ulama. Didhaifkan oleh banyak ulama. Ini doa ini. Syekh Albani rahimahullah taala juga adhaifkan. Ya, adhaifkan. Jelas ya hadisnya. Jadi tidak ada syariat doa ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau hanya sekedar doa saja tanpa disandarkan ini sunnah, tidak ada masalah. Tanpa dikatakan ini apa? Sunnah, tidak ada masalah. Tapi kalau mengatakan doa ini adalah sunnah, maka perlu dalil yang sahih. Perlu dalil yang sahih. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa yuqaddimu rijlahu al-yusra fi ad-dukhul wa al-yumna fil khuruj. Dia kedepankan kaki kirinya ketika masuk dan kaki kanannya ketika keluar. Ya, jadi ketika masuk yang duluan dimasukkan kaki kiri. Kemudian ketika keluar maka yang keluar duluan adalah kaki kanan. Adalah kaki kanan. Iya. Ini tidak ada dalil secara khusus. Hanya saja dikiaskan dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada perkara-perkara yang mulia, yang ada kemuliaannya. Nabi dahulukan kaki atau yang kanan. Tapi pada perkara-perkara yang tidak mulia, ya, belum menggunakan yang kiri. Misalnya dalam tatahur, dalam bersandal, dalam bersisir, itu belum pakai kanan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang menggunakan yang kanan-kanan. Fi tatahurihi wa tanaulihi wa tarujulihi wa fi sya'nihi kulli.
dalam bersucinya, dalam bersandalnya, dalam bersisirnya, dan dalam seluruh keadaannya yang mulia-mulia. Sementara yang kiri itu digunakan pada hal-hal yang tidak mulia. Seperti Nabi SAW melarang untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Ya kan? Karena beristinja itu perkara yang tidak mulia. Maka dikiaskan demikian pula masuk WC, tempat yang tidak mulia. Karena itu adalah sejelek-jelek tempat di atas permukaan bumi ini. Iya kan? WC tempatnya jin. Paham kan? Tempatnya jin. Nah, jadi disunahkan pakai yang kiri. Dulu kan pakai yang kiri. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain walaupun tidak ada nas secara khusus yang menjelaskannya. Kemudian kata beliau, wala yadkhuluhu bi syai'in fihi ismullah illa min hajah. Dia tidak masuk ke dalam WC itu, dalam tempat buang hajat, dengan sesuatu yang ada padanya ismullah. Apalagi mau disebut nama Allah di dalam. Dalamnya kita mau sebut apa? Bismillah. Ada orang kadang-kadang tidak mau lalai dalam WC zikir. Kenapa zikir? Saya takut lalai. Bukan tempatnya. Iya? Bukan tempatnya. Sibuk saja dengan mandi kalau memang kebutuhannya mandi. Supaya sibuk. Kan takut lalai. Supaya sibuk ya mandi saja. Kalau buang air saja langsung. Setelah itu keluar. Tidak usah menghayal. Iya. Di luar baru zikir. Sebelum masuk baru zikir. Jadi tidak boleh memasukkan sesuatu yang ada padanya nama Allah. Illa min hajah. Kecuali dibutuhkan. Atau darurah. Artinya misalnya. Kita ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Ada hadis dalam masalah ini. Tapi hadis do'if. Yang katanya Nabi SAW punya cincin. Ada nakash. Mata cincin itu pakai Muhammad Rasulullah. Ketika masuk WC. Belum cabut. Tapi hadis do'if. Hadis do'if. Dalam masalah ini. Karena WC adalah tempat yang tidak pantas diagungkan Allah di dalamnya. Kan tempat kotor. Tempat apa? Kotor. Maka tidak boleh memasukkan sesuatu yang ada zikrullah. Kecuali apa? Dibutuhkan. Contoh misalnya. Mushaf. Anggaplah. Al-Quran. Kalau kita simpan di luar. Hilang. Banyak pencuri mushaf. Iya. Boleh nggak dibawa ke dalam? Boleh. Karena darurah. Kalau tidak hilang. Demikian pula kalau ada uang. Dalamnya terdapat tulis La ilaha illallah. Misalnya mata uang Saudi. Ketika masuk WC. Kita bawa masuk atau tidak? Atau simpan di luar? Nah, itu sama dengan kita kasih. Silakan ambil. Iya. Ini hajah. Tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Tapi kalau tidak ada kebutuhan. Tidak boleh. Ya. Karena tempat itu adalah tempat yang ya kotor. Tidak ada pengagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam. Iya, ini terkait dengan perkara itu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra. Dan dia bersandar ketika dia duduk buang hajat, bersandar kepada kaki kirinya. Bersandar kepada kaki kirinya. Iya. Pak Mubar, gimana itu Mubar? Anda tahu, duduk buang hajat. Gimana antum buang hajat Mubar? Kalau antum buang, gimana? Coba duduk. Nah, gitu. Bersandar kepada kiri Mubar. Bertumpu pada kiri. Ya. Begitu. Paham antum, Bang? Maksudnya bersandar kepada apa? Kiri. Kanannya kasih ringan-ringan saja. Iya. Ini masalah. Ada haditsnya yang mereka nukil dari Suraqah ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia katakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataina al-khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami kalau mendatangi khala an natawakka 'alal yusra.
wa an nansibal yumna, yaitu bersandar dengan yang kiri dan menancapkan saja yang kanan. Tapi ini adalah hadis yang dhaif, tidak boleh dipakai bersandar padanya. Ini hadis adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Al-Haythami, tapi dia adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, tidak boleh bersandar kecuali orang berdalil dengannya secara kesehatan saja. Artinya kalau duduk begitu mudah keluar, langsung plong gitu. Ya kalau tidak begitu susah keluar. Maka boleh. Itu namanya dari sisi apa? Kesehatan. Adapun dari sisi nas, dhaif. Dari sisi dalil itu adalah apa? Dhaif. Ya duduk saja bagaimana yang mudah. Ya bisa seperti Mubar tadi, alhamdulillah. Iya kan? Tergantung biasanya. Iya kan? Jongkok atau apa? Duduk. Iya, jongkok atau duduk. Iya. Ini tidak ada dalilnya. Dhaif. Ahmad. Wa in kana fil fadha ab'ad wastatara. Kalau dia buang hajatnya di fadha, tanah lapang. Paham ini? Maka ab'ad wastatar. Dia menjauh dan dia istitar, menutup dirinya, maksudnya cari tempat yang rendah supaya tidak dilihat. Kalau di tanah lapang, dia menjauh, jangan di samping temannya. Iya, seperti orang-orang kampung. Iya, Ismail, pinggir laut, bersanding menghadap ke laut. Tidak boleh begitu. Iya, tidak boleh. Atau di sungai, masing-masing duduk, berjajar. Tidak boleh. Harus ab'ad fil fadha. Iya, orang-orang dulu, kalau sekarang alhamdulillah ada WC. Iya, di masa-masa kecil Ismail masih dapat itu. Banyak ranjau di pinggir laut. Iya enggak Ismail? Iya. Nyata enggak itu Ismail? Antum pinggir laut enggak? Iya. Pinggir laut. Ada enggak begitu? Banyak. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau di fadha harus menjauh. Tapi para ulama mengatakan menjauh ini kalau memang tempat yang tidak ada pohon, tidak ada batu. Kalau ada batu tidak perlu menjauh. Ada pohon misalnya di balik pohon, ya di balik batu, ya ini tidak perlu apa? Menjauh. Ini menjauh ini sunnah hukumnya. Bahkan kalau tidak ada sama sekali yang menutup itu diwajibkan, kan tidak boleh memperlihatkan apa? Aurat. Ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya. Dan Imam Muslim rahimallahu ta'ala. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim datang dalam hadis Mughirah bin Syu'bah. Beliau bilang, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah safar perjalanan. Faqala ya Mughirah khudh al-idawah. Beliau berkata, wahai Mughirah, ambil idawah air. Faqattuha, maka saya pun mengambilnya. Fantolaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawaru anni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi sampai menjauh dariku. Faqada hajatah. Ya. Maka beliau pun membuang hajatnya. Ya, membuang hajatnya. Demikian pula hadis dalam riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah. Beliau katakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-baraz intalaqa hatta la yarahu ahad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin buang air, buang hajat, air besar, maka beliau pergi sampai tidak ada seorang pun melihatnya. Artinya belum menjauh. Artinya belum menjauh. Ya, ini tadi kembali kalau tidak ada tempat ya yang menutup kita. Ya, kalau ada batu atau semisalnya, maka boleh walaupun tidak menjauh karena ilahnya yang disebutkan. Sebab menjauh karena apa? Supaya tidak dilihat aurat. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wartada maudian rohwah. Hendaklah dia pilih
tempat yang rohwah, tempat yang empuk, yang lembek. Kenapa? Supaya tidak terpercik, apalagi kencing. Kalau air besar, tidak apa-apa, tempat keras. Iya kan? Karena tidak percik. Karena apa? Kalau air besar kan tidak percik. Percik enggak? Percik? Kan dia keluarnya tidak kencang dia. Iya kan? Kalau yang kuningan kan, keluarnya kan dia pelan. Nah, ini tidak percik, jadi tidak apa-apa kalau tempatnya apa? Keras. Tapi kalau kencing, dikatakan wartada maudi'an rokhwah. Hendaklah dia pilih tempat yang lembek. Iya. Ini dikatakan, ini tidak ada dalilnya. Cuman dia adalah saddan litanajjus. Untuk menutup pintu supaya kita tidak kena najis. Paham gak ini? Jalan supaya kita terhindar dari najis adalah itu juga sama hukumnya. Sebagaimana kita dilarang atau dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk bersuci dari najis. Kalau begitu hal-hal yang membuat kita tidak najis juga dianjurkan. Tidak ada dalil secara khusus. Ya. Terus dengan perkataan ini, boleh nggak tempat yang keras dipakai kencing? Paham kan? Boleh kalau tidak terpercik. Yaitu dengan cara dibuang dengan apa? Duduk. Kan kencing boleh berdiri. Tapi kalau berdiri, hendaklah dia pilih apa? Tempat yang rohwah. Supaya tidak percik. Tapi kalau duduk dan tidak percik, boleh walaupun tempat itu apa? Keras. Tidak ada masalah. Karena ilahnya apa? Kenapa kita pilih yang lembek? Supaya tidak najis. Tidak kena najis. Artinya kalau kita tempat keras, kemudian kita duduk, tidak percik ke kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena ilahnya tanajus saja, supaya kita tidak kena najis. Jadi perhatikan ilahnya. Sebabnya. Kemudian kata beliau, wala yabulu fi suqbin, wala syakin, wala tarikin, wala dillin nafi'. Wala tahta syajaratin mutmiratin. Jangan dia kencing di suqbin, lubang. Wala syakin, tidak pula di syak, belahan. Kadang di musim panas, tanah terbelah. Ya kan? Kalau tadi lubang, ini tanah yang terbelah. Wala tarikin, wala dhillin nafi. Tidak pula dia kencing di jalan. Tidak pula di tempat bernaung yang bermanfaat. Tidak pula di tempat bernaung yang bermanfaat. Wala tahta syajaratin muthmirah. Tidak pula di bawah pohon yang berbuah. Ini ada dalam satu hadis, tapi hadisnya dhaif dengan lafaz satu ini semuanya. Paham gak ini? Tapi ada lafaz masing-masing. Ya, adapun di suqbin dan syakin, ya, maka ada lafaz hadisnya tapi dhaif. Cuman tetap dianjurkan oleh para ulama, dikatakan jangan dia buang air di situ. Hadisnya dhaif terkait dengan suqbin. Terkait dengan apa? Suqbin. Iya, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Sarjas, Rasulullah SAW melarang untuk kencing di al-juhr, lubang. Ya, qalu li Qatadah, mereka berkata kepada Qatadah, ma yukrahu minal baul fil hujr, qala kana yuqal innaha masakinil jin. Katanya lubang itu tempat tinggalnya apa? Jin. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh sebagian para ulama. Akan tetapi sepantasnya kita tidak buang situ. Nanti ada ularnya. Ya kan? Kita lagi enak buang, langsung muncul kepala lain. Iya, kan bahaya ini. Nanti ada dua kepala. Satu kepala beracun. Iya. Iya kan? Bahaya. Ketika kita buang situ, tiba-tiba dia kena. Nah, bahaya, marah dia. Paham kan? Nah, ini jangan. Walaupun hadis dhaif, tapi jangan suka di situ. Karena bahaya. Iya. Demikian pula di syak. Sama pembahasannya. Syak. Iya. Ini jangan. Walaupun ada hadisnya dhaif. Ya. Walaupun hadisnya dhaif.
Wala tariqin wala dhillin nafi. Wala tahta syajaratin. Yaitu ini tidak boleh dia kodok hajahnya. Di ini. Dan itu dilarang. Karena memang ada haditsnya dari Nabi kita Muhammad SAW dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rahimallahu ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimallahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, ittaku al-la'anaini. Bertakwalah, takutlah kalian dari dua yang terlaknat. Qalu, para sahabat bilang, mal-la'anan. Apa itu dua yang terlaknat ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Yaitu orang buang hajat di jalan manusia, kencing ataupun air besar. Yang buang hajatnya di jalan orang atau di tempat bernaungnya mereka. Iya, ini dilaknat. Ini menunjukkan dia diharamkan. Karena ciri sesuatu yang diharamkan kalau syariat laknat. Kalau syariat apa? Laknat. Kata beliau tadi fi dhillin nafi, yaitu ini yang dilarang pada yang manusia mengambil manfaat dengannya. Adapun ada naungan tapi orang tidak mengambil manfaat dengannya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Paham kan? Tidak ada masalah. Jadi harus dhil nafi. Memang orang pakai berlindung. Orang pakai apa? Berlindung. Demikian pula syajarah, pohon itu tadi dikatakan ditabir dengan apa? Syajarah apa tadi? Muthmira, pohon yang berbuah. Adapun pohon yang tidak ada buahnya, ya, pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada masalah. Kenapa pohon berbuah dilarang? Karena kalau jatuh buahnya kena kuningan, apa hukum buahnya? Najis. Sehingga buahnya tadi asalnya halal dimakan. Ketika kena itu, jadinya apa? Haram karena najis. Ini masuk dalam perbuatan apa? Israf nanti. Mau dicuci juga. Berat rasanya, ya kan? Paham? Makanya untuk menutup itu tidak boleh, diharamkan itu. Diharamkan buang hajat di bawah buah, di bawah pohon yang berbuah, pohon mangga, pohon durian, iya kan? Tidak boleh, apalagi pohon durian. Kebahaya kalau lagi berbuah. Tiba-tiba lagi ini, wah, iya kan? Dapat dari atas langsung, bahaya. Jangan. Ini dilarang. Karena itu tadi dilaknat. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yastakbilu syamsan wala qamara. Dia tidak boleh menghadap, tidak menghadap matahari, tidak pula menghadap bulan. Masalah selanjutnya. Adab dalam buang hajat. Tidak menghadap matahari dan tidak menghadap bulan. Iya? Kenapa? Ini dalam mazhab ya. Dan mereka katakan ini hukumnya makruh dalam mazhab apa? Hanabilah. Akan tetapi tidak ada dalilnya. Tapi kenapa bisa mereka bilang makruh? Karena itu katanya cahaya Allah. Jangan menghadap cahaya Allah. Paham gak ini? Jadi mereka bilang tidak ada dalilnya. Tapi tetap mereka bilang apa? Makruh. Kenapa? Karena itu cahaya Allah. Matahari dan bulan. Tidak boleh kita menghadap dengan kepadanya. Iya. Dan yang benarnya tidak makruh. Kenapa? Tidak ada dalil. Makruh itu hukum syar'i. Ketika kita bilang ini makruh, ini sunnah, ini wajib, ini haram, maka harus ada apa? Dalil. Kenapa harus ada dalil? Ini hukum syar'i. Tidak boleh kita ngomong sembarang. Ya? Apalagi Nabi SAW ketika menjelaskan tidak bolehnya menghadap kiblat ketika buang hajat. Apa kata Nabi kepada penduduk Madinah? Walakin syarriku au qaribu. Akan tetapi hadaplah ke timur atau ke barat. Nah timur barat, tempat terbitnya apa? Matahari dan terbenamnya, iya kan? Ini menunjukkan tidak ada masalah. Tidak ada apa? Tidak ada masalah. Pak Ismail, jadi kalau antum duduk menghadap matahari sambil menikmati berjemur di pinggir pantai, Pak Ismail, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak makruh. Tidak makruh. Pak Ismail, alhamdulillah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, masalah selanjutnya.
Wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Dan tidak boleh dia menghadap ke kiblat, tidak pula membelakanginya. Liqaulin Nabi liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menghadap kiblat dengan goit, air besar, atau baul atau air kecil. Dan jangan pula kalian membelakanginya. Pembahasan masalah bolehnya atau tidaknya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam buang hajat. Ini para ulama banyak berselisih dari dulu sampai dinukil ada 8 pendapat. Ada 8 pendapat. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena ada dalil yang mengatakan larangan seperti itu. Hadis yang ada di buku, ya, hadis yang ada di buku. Disebut oleh penulis rahimallahu ta'ala. Yang disebutkan oleh penulis rahimallahu ta'ala. Iya. Ada juga mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan apa? Boleh. Dan yang paling dekat di sini adalah apa yang diisyaratkan oleh penulis. Wa yajuzu fil bunyan. Boleh di bangunan menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di luar tidak boleh menghadap atau membelakanginya. Ini pendapat Imam 4. Kenapa? Jam'an bainal adillah. Dia kompromikan antara dalil. Paham gak ini? Apa maksudnya? Mana dalil yang dikompromikan? Hadis yang ada di buku. La tastaqbilul qiblati bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Paham? Itu kan tidak boleh. Paham gak ini? Kita arahkan itu ke fado, tanah lapang, bukan bangunan. Kenapa kita bisa keluarkan bangunan boleh? Karena datang dalam hadis. Ini pendapat Imam 4 ya. Mayoritas. Karena datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Kata Abdullah bin Umar, "Raqitu ala baiti ukhti Hafsata." Saya naik di atas rumahnya saudariku yaitu Hafsah. Ya, karena rumah di Arab dulu tidak ada yang beratap. Paham kan? Tidak masalah kalau di Arab tidak ada atap, tidak ada hujan. Iya. Dan sampai saya bangun rumah saja seperti Nabi, tidak ada atapnya. Iya. Seperti sebagian orang ya, keras dia. Karena dulu masjid Nabi pasir, dia masjidnya berpasir juga. Orang-orang keras. Jadi katanya, saya naik di atas rumah saudariku yaitu Hafsah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatih. Maka saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk buang hajat. Mustaqbilas Syam wa mustaqbirul qiblah. Menghadap ke Syam dan membelakangi apa? Kiblat. Paham ini? Ini perbuatan Nabi. Tadi belum larang. Kemudian Nabi lakukan. Apa hukumnya? Tidak boleh kita katakan. Ada sebagian mengatakan makruh. Tidak boleh. Nabi tidak melakukan yang makruh. Di sini yang paling tepatnya jamak. Artinya, di mana Nabi larang, di mana Nabi lakukan. Nabi larang di fadha. Kita arahkan ke situ. Kenapa? Karena di dalam bangunan belum membelakangi kiblat. Ini yang paling pertengahannya. Karena pendapat lain itu ada yang dibuang dalil. Ya, karena ada yang mengatakan itu apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar itu adalah mansukh, dihapus dengan hadis la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Paham kan? Tapi itu perkataan dihapus, nasakh, mansukh itu terakhir, ketiga. Pertama harus kita lakukan, kedua. Pertama jamak. Tidak bisa dikompromikan, baru kita cari tanggalnya. Mana yang duluan, mana yang belakang. Kalau hadis tadi yang belakang, kemudian ini yang duluan, maka yang belakang menghapus yang
duluan. Itu kalau tidak boleh pertama. Ini kan kita boleh. Kita bisa apa? Jamak. Paham kan? Mudah-mudahan dipahami. Itu diuraikan dalam usul fikih. Makanya ini yang kita pakai. Yang kita kuatkan. Kenapa? Karena itu yang sesuai dengan usul. Tidak boleh, tidak bisa dijamak. Baru kita apa? Hapus. Bicara naik ke tangga kedua. Hapus. Kalau tidak bisa dihapus baru tarjih. Kalau tidak bisa semua itu, kita tawakuf. Diam saja. Kita tidak usah amalkan dulu. Tidak usah juga kita katakan tidak diamalkan. Paham kan? Tapi ini kan bisa dijamak. Jelas ini. Ini yang paling bagusnya. Dan ini dikuatkan dalam madhab. Sebagaimana yang antum lihat itu. Sebagaimana yang antum lihat. Iya. Sudah dulu. Sampai situ dulu. Alhamdulillah.